Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, guru pendidikan agama Islam SD Muhammadiyah Sigambai, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Batch 1 tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, saya melakukan uji kinerja. Pada video pembelajaran saya di kelas 2 materi Surah An-Nas. Saksikan video saya berikut ini. Jabra, Jabra, Jabra. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk anak-anak. Nama
Ya. 1, 2, 3. Tebu Anas. Nama surah Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. gitu. Ya. Bisa? Jangan kesalahan ya. Paham?
Siapa yang bisa menjawabnya nanti akan mendapatkan nilai yang terbaik dari Ibu. Silakan bekerja dengan baik dan tetap berhati-hati dalam menjawabnya supaya jawabannya benar. Akan kumpul tugas yang sudah Ibu berikan. Sekarang. Selesaikan tugas dari Ibu mengenai tentang surah An-Nas. Semoga apa yang sudah kalian berikan atau kalian tulis akan Ibu nilai nanti dan akan Ibu serahkan hasilnya kepada kalian. Tolong dulu maju ke depan. Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Arti dari surah An-Nas yaitu siapa yang bisa menjawab? Manusia. Ke depan, Pak. Ke depan. Apa arti dari surah An-Nas? Surah An-Nas artinya manusia ya. Surah An-Nas itu artinya manusia. Manusia itu adalah kita, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang harus berlindung kepada Allah. Kemudian jumlah ayat dari surah An-Nas. Oke, Abang mari. Berapa jumlah surah dari surah An-Nas? 5? Berapa? 5 ayat apa 6? 5 ayat atau 6 ayat? 6 ayat. Jumlah surah An-Nas ada 6 bukan 5. Jadi dia 6. Kemudian nomor 3. Surah An-Nas diturunkan di kota, siapa yang tahu? Kemari Kak Gembira. Iya, di kota Madinah ya. Nah, kemudian surah An-Nas ini apa isi kandungannya tadi? Surah An-Nas apa isi kandungan surah An-Nas? Siapa yang tahu? Sini Kak Aisyah. Apa Kak Aisyah? Isi kandungan surah An-Nas? Isi kandungan surah An-Nas apa? Berlindung kepada Allah ya. Oke, Ibu akan kembali. Kesimpulan dari surah An-Nas adalah, Ibu ulangi, kesimpulannya adalah bahwasanya An-Nas ini diambil dari kata An-Nas yang artinya manusia dari surah An-Nas ya. Surah An-Nas ini termasuk golongan surah Makkiyah ya. Tergolong surah Makkiyah ya. Tergolong dari surah Makkiyah. Dan dia diturunkan di kota Madinah. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 6 ayat. Coba dulu dimulai dari ayat pertama. Di sini coba bacakan. Baca ta'awuz dulu. Oke, berarti Ananda tahu surah An-Nas itu dari ayat nomor 1 sampai dengan nomor 6. Jadi kesemuanya itu ada berapa jumlahnya? Ada 6 ayat ya. Jadi coba dulu satu-satu juga Ibu mau ngetes dulu satu. Tadi berkelompok kan kamu ayat. Coba Ibu mau dulu. Kalau yang bisa nyambungkan ini. Malikin nas, apa sambungannya?
dan maupun kejahatan-kejahatan yang lainnya. Jadi Ananda seluruhnya, Ibu ingatkan kembali bahwasannya surah An-Nas ini harus dibaca setiap mau sholat. Sholat kita ada 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta subuh. Haruskah kalian mencantumkan surah An-Nas ini untuk di dalam melaksanakan sholat? Supaya apa? Kita berserah diri, kita memohon perlindungan kepada Allah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian poin yang selanjutnya, Allah itu adalah Maha Kuasa, satu-satunya sumber yang memberikan pertolongan kepada umat manusia, ya. Dialah Tuhan yang selalu menjaga manusia dari segala macam kejahatan, baik yang kejahatan yang tidak nampak maupun kejahatan yang nampak. Apa kejahatan yang tidak nampak? Contohnya adalah hal-hal yang gaib. Kalau dia kejahatan yang nampak apa? Seperti kalian di tengah jalan ataupun dimanapun kalian terjadi suatu peristiwa atau musibah, maka kita harus berlindung dan memohon kepada Allah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita. Baik, kemudian Ananda seluruhnya, kesimpulan dari surah An-Nas ini ada 6 poin yang harus kalian ketahui dan kalian tanamkan dalam diri kalian. Ulangi kembali, yang pertama yaitu surah An-Nas terdapat, dia adalah merupakan kata An-Nas yang berulang kali dibicarakan atau diungkapkan di dalam surah An-Nas yang artinya manusia. Yang kemudian, yang selanjutnya, poinnya itu yang berikutnya adalah surah An-Nas ini adalah termasuk surah penutup. Surah penutup, yaitu jumlah keberapa surahnya? Ke-114. Dan selanjutnya yaitu surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itulah tadi bunyi dari surah An-Nas. Mungkin ini aja pembelajaran ibu kali ini mengenai surah An-Nas, dan kita harus mengambil hikmah dari pembelajaran ini. Semoga Ananda seluruhnya dapat mengamalkan surah An-Nas ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.